Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang proyek biologi kami, yaitu menanam di lahan sempit dengan teknik hidroponik pada tanaman sawi. Nah, proyek ini disusun oleh saya, Muhammad Rami Syukron, dan Haikal Farhansyah. Nah, berikut adalah hadis inspirasi. Hadis inspirasi tersebut akan dibacakan oleh Saudara Ramzi. Fadol, Saudara Ramzi. Bismillah. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi ma'badin haitun faqala ya ummi ma'badin man gurusahajan nakhla am muslimun am kafirun faqalat bal muslimun qala fala yagrisul muslimun gursan wa ya'kula minhu insanun wala dabbatun wala toirun illa kana lahu sodakotan ila yaumil qiyamah, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bersabda, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini, seorang muslim atau kafir? Ummu Ma'bad berkata, seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, kecuali hal itu merupakan sedekah untuknya sampai hari kiamat. Dan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proyek ini, yang pertama adalah botol bekas minuman ukuran 600 ml, yang kedua gunting, pisau ataupun cutter, yang ketiga sumbu, kain bekas ataupun kain flanel sebagai pengalir nutrisi atau wick system. Dan yang keempat, bibit tanaman yang sudah dikembangkan di media rockwool, yang kelima air, dan yang keenam nutrisi pupuk A dan B, mau itu berbentuk cair ataupun bubuk, dan yang terakhir paku. Dan pada progres yang pertama ini, kita sudah menyiapkan botol 600 mili atau pipa yang kita gunakan, dan termasuk juga udah ada gunting dan pisau dan lain-lainnya juga. Nah, berikut adalah cara pembuatannya. Yang pertama, potong botol minuman bekas menjadi dua bagian dengan menggunakan cutter, pisau, ataupun gunting. Pastikan ukuran botol bagian bawah lebih besar daripada ukuran bagian atas. Dan yang kedua, tuangkan air ke dalam bagian botol bawah, lalu masukkan pupuk nutrisi A maupun B sesuai takaran. Perbandingannya masing-masing 5 ml untuk setiap liter air, lalu sisihkan. Dan yang ketiga, lubangi permukaan pada bagian layar botol dengan menggunakan paku kecil di beberapa titik. Lubangi juga bagian penutup botol sebagai jalur masuk sumbu nantinya. Dan cara pembuatan yang keempat adalah memasukkan sumbu kain bekas atau kain flanel ke dalam celah penutup botol atau pipa yang akan kita buat. Pastikan sumbu cukup panjang di kedua sisi agar dapat menyerap air yang akan dituangkan juga dan juga mengenai bagian benih tanaman. Lalu letakkan dengan posisi terbalik ke dalam botol atau pipa yang telah bersih air. Dan yang kelima, masukkan benih yang masih tertanam pada rockwool ke dalam bagian botol yang telah dibalik. Dan yang keenam, pastikan benih terkena dengan bagian sumbu yang sudah terbasahi larutan nutrisi dan air. Anda juga bisa menggunakan media tanam seperti sekam bakar, batu bara merah yang telah dihancurkan, serta spons untuk menjaga bentuk tanaman agar tidak mudah patah. Yang ketujuh, letakkan botol di area yang ramah sinar matahari namun tidak rawan terkena hujan agar benih tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, lakukan proses tersebut untuk membuat media tanam lainnya. Dan ini salah satu foto yang kami buat adalah cara tanaman sawi dengan menggunakan
sistem hidroponik. Berikut adalah video sedikit cuplikan yang menjelaskan tentang alat yang kita gunakan di proyek kali ini. Nah, jadi ini adalah tempat buat naruh media sawi ini nanti, yang namanya itu rockwool pertama, dan ini flanel itu buat nanti airnya. Itu cara airnya naik tuh lewat rockwool perantara flanel. Pertama kita masukin dulu ke dalam sini pelan-pelan ya. Terus udah ini dia nih hidroponiknya. Saya kasih masuk. Tersebut sudah berisi air nutrisi dan segala macam bahan-bahan yang lain. Karena alat pompa airnya sedang tidak berfungsi dengan baik, jadi saya tidak memasukkannya dalam video tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini hidroponik yang akan kami buat. Dan yang terakhir, kami akan membacakan tentang kesimpulan dari video tadi atau dari proyek yang kami telah bacakan. Akan dibacakan oleh Haikal. Dan berikut kesimpulan dari bertanam hidroponik. Yang pertama, bertanam hidroponik dapat mengefisienkan lahan yang terbatas karena tidak membutuhkan lahan yang cukup banyak. Bahkan media tanam bisa dibuat secara bertingkat. Dan yang kedua, bertanam hidroponik terbukti lebih hemat dibandingkan dengan menanam konvensional di atas tanah, karena tidak perlu menyiram air setiap hari. Sebab larutan nutrisi dan larutan mineral yang dipergunakan sudah tertampung di dalam wadah yang dipakai, sehingga kita tinggal melakukan pengontrolan saja setiap harinya. Dan yang ketiga, bertanam hidroponik terbukti ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida atau obat hama yang dapat merusak tanah. Ya, sekian dari kami presentasi kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.